Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, para guru hebat yang ada di kelas Magister Administrasi Pendidikan Universitas Tanjung Pura siang hari ini. Alhamdulillah siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan kita dapat bertatap muka. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang hadir siang hari ini, di mana pada kesempatan hari ini saya mengundang Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk berkumpul pada ruang diskusi siang hari ini. Mohon izin untuk slide pertama. Agustinus. Oh. Kamu jemput kah? Baik Bapak Ibu semuanya, siang hari ini izinkan saya adalah salah satu calon guru penggerak untuk program rekognisi gelombang 7, program guru penggerak gelombang 6, akan mencoba untuk berbagi dalam kegiatan webinar pembelajaran tentang modul guru penggerak pada 1.4. Mohon izin Pak Agustinus, boleh ke slide 1. Oke, adapun kegiatan ini alokasi waktunya adalah selama kurang lebih 60 menit ke depan, yaitu dimulai dengan saat ini kita akan pembukaan selama kurang lebih 5 menit, kemudian akan ada presentasi dari saya yaitu 35 menit, kemudian nanti akan kita tindak lanjuti dengan tanya jawab, yaitu kita akan berdiskusi, akan mengkritisi sebuah kasus mengenai peran seorang guru, peran kontrol seorang guru dalam pembelajaran. Dan nanti akan kita akhiri pada 5 menit terakhir. Baik, untuk selanjutnya, ya mohon bantuan untuk slide-nya. Ya, baik, terima kasih. Pada kali ini, sebelum kita mulai webinar mini kita hari ini, ada baiknya kita harus menyepakati sejumlah kesepakatan kelas dulu nih teman-teman. Agar nanti diskusi berjalan dengan nyaman, dengan baik, maka kita harus sepakati dulu. Bapak Ibu bisa saksikan dalam screen. Yang pertama ada logo tangan. Nah, tangan ini artinya silakan nanti di antara Bapak Ibu boleh raise hand ketika akan mengajukan pendapat atau mau mengusulkan sesuatu atau mau bertanya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada logo mic yang dipalang gitu ya. Itu artinya Bapak Ibu mohon untuk dimatikan mic-nya selama di pemaparan nanti berlangsung. Ada kode gambar video, artinya Bapak Ibu akan boleh membuka kameranya. Saya juga ingin melihat bagaimana reaksi teman-teman semuanya untuk kegiatan ini. Kemudian logo lampu artinya kemukakan yang ada dalam ide Bapak Ibu semuanya, apa pemikiran Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Ada kolom chat, Bapak Ibu boleh nanti tuliskan di sana di kolom chat apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu, kemudian apa kesan dan pesan Bapak Ibu terhadap webinar ini. Ada buku kecil, notes, artinya boleh Bapak Ibu mencatat sebuah hal-hal yang mungkin dianggap penting, dan yang terakhir adalah jam, yang artinya kita akan disiplin memulai dan disiplin mengakhiri diskusi siang hari ini. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu tujuan. Nah, webinar mini kali ini adalah bertujuan untuk yang pertama, saya mengharapkan para Bapak Ibu guru semuanya, guru-guru yang hebat bergabung siang hari ini, dapat memahami tentang apa itu budaya positif dalam pembelajaran di sekolahnya. Dan yang kedua, nanti akan saya ketengahkan sebuah kasus, dan kita akan menganalisis bersama-sama kasus tentang posisi kontrol guru di sekolah. Dan yang terakhir adalah peran dalam memahami peran kontrol guru sebagai pemimpin pembelajaran. Baik.
Selanjutnya, slide berikutnya. Baik, skenario ya. Skenario pembelajaran adalah seperti tadi di awal saya sampaikan, 5 menit pertama kita pembukaan, kemudian nanti saya lanjutkan presentasi, dan akan diteruskan dengan tanya jawab dan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup, seperti itu. Oke, berikutnya, mari kita akan mulai dengan pemaparan atau presentasi mengenai budaya positif. Oh ya, sebelumnya saya lupa diingatkan. Di sini hadir Ibu Combi ya. Ibu Combi hadir, juga rekan guru saya. Bu Combi nanti pada sesi diskusi akan memimpin jalannya diskusi rekan-rekan guru semua terkait dengan materi budaya positif dalam program Guru Penggerak Angkatan 1, gelombang 6 ini pada modul 1.4. Siap Bu Combi? Siap, Ibu. Oke, terima kasih Bu Combi. Baik. Baiklah Bapak Ibu, akan saya mulai. Yang pertama tentang budaya positif Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Kita semuanya tahu bahwa kita adalah guru yang sudah sekian lama mengabdi atau sekian lama menjalankan fungsi kita sebagai pendidik. Nah, rupanya Bapak Ibu, dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik, itu kita dituntut atau kita sebaiknya memiliki budaya-budaya kerja yang positif Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita mengenal budaya kerja itu sejenis peraturan di tempat pekerjaan begitu ya, atau hal-hal yang harus kita taati ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan. Tetapi dalam kapasitas kita sebagai seorang seorang guru, kita memiliki budaya-budaya yang positif yang harus kita kembangkan ini Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, tokoh ini sangat terkenal Bapak Ibu. Karena Dr. William Glasser ini menelurkan sebuah teori yang disebut dengan teori kontrol. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dengan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang apa itu makna kontrol. Nah, mungkin mudahnya adalah ketika kita menjadi seorang guru, itu kita pasti berinteraksi dengan yang namanya murid ya, atau peserta didik. Dan perilaku murid itu sangatlah beragam, betul enggak Bapak Ibu? Ada murid yang antus, ikut semua apa yang diucapkan guru. Ada murid yang sepertinya di depan kita, siap Bu, baik Bu, tetapi setelah di belakang kita kembali ke aslinya. Ada juga seperti itu. Lalu ada murid yang secara terang-terangan itu berseberangan dengan kita. Tidak pernah mendengar ungkapan kita, tidak pernah mendengar apa yang menjadi saran kita, dan lain sebagainya. Bermacam-macam model dan tipe karakter dari seorang atau beberapa murid kita. Nah, itu fenomena Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru harus punya fungsi kontrol. Bagaimana untuk menghadapi mereka agar berperilaku yang semestinya yaitu yang baik, sopan, santun, kemudian respect ya, menghargai orang lain. Kemudian karakter lain seperti misalnya bergotong royong, bekerja sama, saling tolong menolong, memaafkan dan lain sebagainya. Nah, rupanya Bapak Ibu, dalam teori kontrol Dr. William Glasser ini ada beberapa ilusi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ilusi? Ilusi itu seperti anggapan ya, atau apa Bapak Ibu? Pandangan begitu ya, pandangan tentang segala sesuatu itu kita anggap benar karena itu dalam pikiran kita. Nah, itu ilusi. Nah, mungkin selama ini kita berpendapat bahwa sikap yang kita ambil ini udah benar ini, sudah betul. Nah, ternyata Bapak Ibu menurut Dr. William Glasser itu belum semua yang kita yang kita istilahnya kita lakukan itu benar. Terkadang kita melakukan kekeliruan-kekeliruan yang tidak kita sengaja. Baik, saya mulai dari yang pertama. Ilusi guru mengontrol murid. Ya.
pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, Bapak Ibu, untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih tidak mau melakukan. Nah, itu dulu Bapak Ibu, satu hal. Kita tidak boleh memaksa aslinya. Misalnya, ini terasa sekali kalau kita guru sekolah jenjang menengah ya. Kita sarankan sesuatu, dia bilang, enggak maulah Bu, atau enggak mau Pak. Nah, ketika dia bilang enggak mau Pak, enggak mau Bu, itu kita tidak boleh langsung bereaksi, marah atau apapun itu. Tetapi kita harus memahami teorinya, itu kita enggak boleh memaksa memang. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku seorang murid, tetapi hal demikian terjadi karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Bahkan terhadap perilaku yang disukai. Jadi intinya, ketika siswa itu menolak sesuatu, itu dia punya pemikiran atau dia punya tujuan mengapa ia melakukan itu. Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Baik, yang kedua, guru memiliki ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, itu pikiran kita Bapak Ibu, atau ilusi di pikiran kita. Nah, apa itu penguatan positif? Penguatan positif atau yang istilah mudahnya itu bujukan atau rayuan. Nah, rayuan itu adalah bentuk-bentuk kontrol ternyata. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu akan menyadari. Nah, ini bagi yang peka nih, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bujuk atau kita rayu dia untuk tidak atau untuk melakukan sesuatu, dia mungkin akan menyadari. Tapi ada jenis muridnya yang kadang-kadang orang sadar-sadar gitu ya. Jadi enggak ngeh. Nah, Bapak Ibu paham ya, enggak ngeh. Seperti itu. Nah, kemungkinan murid tersebut menyadari dan mencoba menolak bujukan atau mungkin tergantung lagi kepada pendapat guru untuk berusaha. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang memikirkan Bapak Ibu, seorang guru sekolah dasar misalnya, ketika dia membujuk siswanya untuk tidak melakukan sesuatu, mungkin siswa itu akan menganggukkan kepala atau mengiyakan. Tetapi mungkin dalam hatinya belum tentu 100% menerima. Nah, seperti itu juga salah satu fungsi kontrol kita ya sebagai seorang guru. Selanjutnya, Pak Agustinus, ilusi yang ketiga. Ilusi yang ketiga bahwa maaf, saya lanjutkan yang keempat, maksud saya yang keempat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini kalau saya tertohok Bapak Ibu dengan karakter ini atau dengan ilusi ini. Kadang kita merasa jengkel. Ya kita ya jengkel lah tepatnya. Jika kita melihat di depan mata kita, siswa tersebut sengaja untuk misalnya melanggar peraturan. Atau siswa tersebut mungkin menolak dengan bahasa yang kurang sopan. Jengkel enggak Bapak Ibu kira-kira dengan siswa? Secara manusiawi pasti guru manapun akan setengahnya akan, ini anak ini atau ini murid ini, begitu ya. Nah, rupanya Bapak Ibu, kritikan-kritikan yang mungkin biasa kita berikan atau kita berseloroh sesuatu yang membuat ia merasa bersalah, itu adalah dapat efektif mengontrol dia. Contoh Bapak Ibu, di sekolah saya itu setiap pagi berdiri 2 orang guru di gerbang atau di pintu depan yang tugasnya untuk mengecek siapa-siapa yang terlambat, siapa-siapa yang tidak terlambat. Nah, kalau yang tidak terlambat, oke, tidak masalah. Tetapi jika ketemu siswa yang terlambat, sudah jam 7 lewat, ya, sekolah kami itu masuknya 6.45. Jadi jam 7 lebih dia baru datang dengan muka tidak bersalah, kemudian langsung mau masuk saja dan tidak menegur dengan baik, kita jengkel Bapak Ibu, atau merasa geram gitu ya. Nah, akhirnya kita kita mengeluarkan kata-kata
Yang itu mungkin akan membuat ia merasa bersalah. Contoh, kamu lagi yang terlambat. Kemarin hari Senin terlambat, hari ini masih terlambat. Nah, apa kamu tidak merasa kamu itu salah? Bla 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 bla. Mulailah berceramah keluar segala kata-kata lah dari guru. Itu terjadi Bapak Ibu. Dan di sekolah saya masih seperti itu. Terkadang guru kehilangan kesabaran itu pagi-pagi. Sudahlah guru mungkin ada masalah di rumah dan sebagainya. Di sekolah ketemu siswa yang seperti itu pula. Nah, ternyata Bapak Ibu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju maksud kita untuk menimbulkan kesadaran dalam diri dia, itu pada hakikatnya adalah kita menggiring dia pada posisi yang namanya identitas gagal. Nah, identitas gagal. Kenapa Bu Rudi identitas gagal? Iya, karena ketika anak melakukan sebuah kesalahan, lalu kita timpa dengan kata-kata yang mendukung kesalahannya dia, itu namanya dia dalam posisi identitas gagal istilahnya. Nah, mereka belajar atau mereka merasa dirinya itu buruk. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian kadangkala sulit ya bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sudah melakukan perilaku itu, tapi seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menyampaikan pesan negatif. Memang betul, guru itu tidak pakai teriak-teriak dan berkaca pinggang Bapak Ibu untuk menegur siswa. Tetapi justru dengan kata-kata yang halus. Tetapi sungguh pun itu halus, tapi halusnya itu menusuk Bapak Ibu. Nah, itu dia. Memang kata-kata ibu itu halus, tapi pedas kata siswa. Pedas Bu, menyinggung perasaan Bu ibu itu, nah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu itulah kurang lebih kontrol-kontrol yang dilakukan oleh seorang guru ketika bertemu dengan muridnya yang tengah melakukan kesalahan. Baik. Nah, ini karena waktu dan serta materi juga cukup banyak, saya akan lanjutkan dulu. Ada ilusi yang lain Bapak Ibu, ilusi kelima, yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Nah, ini juga ilusi Bapak Ibu, atau pikiran sebagian kita para guru. Banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka tuh memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun dilakukan agar dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Dan pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Memang betul kata pepatah. Ya. Sebagai contoh, berbohong itu bisa menyelesaikan permasalahan jangka pendek. Nah, saat itu siswa itu selamatlah dari kita, dari gurunya. Ditanya, tadi pagi berangkat jam berapa Bang dari rumah? Jam 5.30 Mem. Sebenarnya dia berangkat jam 6. Oke. Saat itu mungkin dia selamat karena dia menyebutkan hal yang positif. Tetapi apakah benar ucapan kebohongannya ia pertama itu akan menyelamatkan ia di jangka panjang? Belum tentu. Nah, seperti itu. Sama dengan ini Bapak Ibu. Ketika kita memaksa seorang siswa untuk melakukan sesuatu, dan saat itu siswa itu melakukan, berarti selamat kan? Berarti masalah selesai. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ketika anak itu kemudian melakukan dengan terpaksa, itu yang ada adalah anak tersebut merasa di bawah intimidasi, dan itu menjadi permasalahan jangka panjang. Karena hubungan kita dengan dia jadi kurang baik, kemudian bisa memungkinkan terjadi konflik dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, saya akan lanjutkan dulu dengan materi berikutnya yang juga masih berkaitan, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini bagus sekali teorinya dan kita bisa laksanakan di sekolah kita. Apa itu? Yaitu ungkapan atau teori dari Diana Gossen. Ya. Diana Gossen ini menulis sebuah buku yang berjudul Restitution, Restructuring School Discipline.
mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Bapak Ibu, kita tentu sepakat bahwa kita guru itu ingin membuat murid kita menjadi disiplin, bukan? Kita tidak ingin murid kita itu slow respon, murid kita itu terlambat, murid kita itu lambat dalam merespon pelajaran, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Kita tidak ingin semua itu. Sehingga seolah-olah kita ingin menciptakan disiplin dan itu menjadi hal yang terbaik seolah-olah menurut pikiran kita. Nah, ternyata ada sebuah riset ya Bapak Ibu ya. Rangkaian riset berdasarkan teori kontrol William Glasser-Gossen berkesimpulan tuh ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Baik. Apa itu yang kelima posisi kontrol itu? Nah, ini ilmu baru bagi saya juga ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang pertama Bapak Ibu. Guru berfungsi sebagai penghukum. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Saya pribadi juga pernah, bahkan mungkin sering ya. Sebelum saya menerima ilmu teori ini, saya sering berperilaku sebagai seorang penghukum. Siapa itu guru penghukum? Adalah seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ingat Bapak Ibu, hukuman itu tidak hanya yang diketuk pakai. Nah, dulu saya jadi awal menjadi seorang guru pernah mengetuk siswa dengan apa? Penghapus. Nah, tapi saya sudah bertobat Bapak Ibu. Itu dulu ketika saya belum punya ilmu dengan barang fisik maupun verbal. Jadi kata-kata. Kita bisa loh menghukum dengan kata-kata. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Ini kejam ini Bapak Ibu, guru penghukum ini kejam. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata seperti ini. 1. Patuhi ya aturan saya, awas kalau kamu lupa. Nah, misalnya begitu. 2. Kamu aja yang selalu salah. Kamu terus yang selalu salah. Pakai tanda seru, kemudian kata-katanya keras. Atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Tidak pernah terawal, kamu terus yang terakhir selesai. Nah, itu kata-kata seorang penghukum. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil. Apa itu? Caranya dia sendiri. Nah, jadi posisi penghukum ini tidak pernah punya ide lain dalam mendisiplinkan siswa. Dia hanya akan mengedepankan hukuman, dan hukuman. Baik, itu posisi pertama. Posisi kontrol kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, guru yang pembuat rasa bersalah ini beda jauh dengan penghukum. Guru ini suaranya lembut. Tutur katanya sopan. Tidak teriak-teriak, mata terbelalak, berkaca pinggang seperti yang tadi. Tapi guru ini sopan, santun, pelan, halus. Tetapi lihat Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Membuat murid itu merasa bersalah. Dan yang lebih parahnya lagi, murid merasa rendah diri. Nah, seperti apa kata-kata seorang guru pembuat rasa bersalah? Contoh, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Katanya kan pelan Bapak Ibu, tapi menusuk dia. Ibu kecewa dengan perilakumu. Ibu kecewa dengan penampilanmu hari ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu lupa dengan Bapak sampaikan kemarin. Pelan Bapak Ibu, dia tidak heboh Bapak Ibu, pelan saja. Tapi kata-katanya juga lihat. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apa yang mereka akan rasakan? Coba kamu pikirkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, guru seperti ini Bapak Ibu adalah menimbulkan rasa bersalah. Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Dia akan merasa, oh, aku sudah mengecewakan guru itu. Atau aku sudah melakukan kesalahan. Aku sudah bla 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 dan seterusnya. Dia merasa dia tidak ada gunanya karena dia hanya membuat guru itu merasa bersalah. Nah, itu Bapak Ibu. Bagus sekali ya teori. Ada 2 posisi kontrol. Pertama,
Baik, sekarang yang ketiga kita lihat. Masih ada 3 lagi. Posisi kontrol teman. Nah, ini Bapak Ibu. Siapa ini kira-kira yang pernah di posisi kontrol teman atau yang ketiga? Yaitu guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu. Guru ini lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif atau rayuan atau ya persuasif, damai gitu ya. Jadi love peace, suka kedamaian. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Nah, posisi ini ada 2 mata pisau nih. Positifnya adalah hubungan baik yang terjalin antara murid dengan guru. Jadi guru tempat curhat, guru tempat berkeluh kesah, guru tempat dan sebagainya. Nah, guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan biasanya humornya itu lebih banyak ya. Suka melucu, suka pokoknya santai, gampang, bisa diatur dan sebagainya. Itu guru sebagai teman. Apa kata-kata yang biasa ia kemukakan? Ayo, bantulah demi Bapak. Ayolah bantu Bapak. Ayolah bantu Ibu. Atau misalnya, ayo, ingat tidak dengan yang sudah Ibu bantu kemarin? Kamu masih ingat tidak Bapak bilang apa waktu itu? Nah, kata-katanya itu seperti teman memang. Atau, ya sudahlah, yang sudah kali ini sudahlah, nanti Ibu bantulah, pokoknya gampang, beres. Nah, itu kata-kata seorang fungsi kontrol teman. Kemudian, apa kekurangan atau negatifnya? Negatifnya adalah bila suatu saat guru yang ia kenal baik itu tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa. Seperti itu Bapak Ibu. Karena sudah akrab nih, sudah dekat, sudah seperti teman sendiri. Ya, itu ketika suatu saat guru berhalangan atau ada apa-apa, dia akan merasa, Ibu tidak mau bantu lagi, Bapak itu tidak mau bantu lagi, dan seterusnya. Dia merasa kecewa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau. Nah, ada nih Bapak Ibu, fungsi pemantau. Memantau artinya mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi murid, kita bertanggung jawab dengan perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini, ya, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan nih hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan fungsi pemantau. Seperti itu. Apa kata-katanya? Pemantau itu disesuaikan dengan kondisi atau peraturan yang ada. Misalnya, kamu tahu kan peraturan di tempat sekolah kita seperti apa? Balik bertanya Bapak Ibu. Yang keempat, yang berikutnya, apa-apaan ini? Atau apa yang telah kamu lakukan? Kemudian kamu tahu apa sanksi atau konsekuensi dari yang telah kamu lakukan ini. Nah, kemudian kata-kata lain misalnya, Ibu sudah catat ya, kamu sudah terlambat 4 kali. Ibu sudah tandai ya, kamu mengantuk di kelas sudah 4 kali. Ibu punya catatan ya, kamu tidak pernah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, dan seterusnya. Jadi, guru sebagai pemantau ini dia mengandalkan yang namanya catatan-catatan, data-data, kemudian perhitungan-perhitungan itu dia lengkap sekali. Seorang pemantau itu seperti itu. Dan posisi yang terakhir atau posisi kontrol guru yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bedakan manajer ini fungsi kontrolnya seperti apa. Yaitu ini adalah fungsi kontrol yang terbaik. Fungsi kontrol yang paling ideal, di mana seorang guru adalah berposisi sebagai seseorang yang mampu menumbuhkan apa yang namanya tugas dan konsekuensi dari siswa. Manajer itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Dia tidak meninggalkan muridnya. Dia tidak memutuskan sendiri. Dia tidak menganggap yang dalam pikiran dia benar. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia akan mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan sendiri perilakunya atau perbuatannya. Lalu dia akan mendukung murid agar menemukan solusi
menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini, Bapak Ibu, guru sebagai manajer ini, pernah berperan sebagai pemantau dan pernah berperan sebagai, tapi nampaknya tidak pernah sebagai penghukum atau rasa bersalah. Jadi dia punya kemampuan dua, memantau dan teman, begitu. Nah, kemudian yang dia lakukan apa? Yaitu pertama, dia akan menganalisis kebutuhan diri. Ya, murid itu tuh diajak untuk memikirkan sebenarnya dia butuh apa sih murid ini. Memang dialognya agak apa ya, agak dalam ya, bukan yang berteriak-teriak atau bukan yang nyindir-nyindir atau yang apa. Tetapi ini pekerjaannya tuh fair gitu ya. Nah, kemudian di sana ada juga yang namanya diajak untuk memperbaiki konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Lalu kata-kata seorang manajer seperti apa? Oh, manajer akan mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, apa yang kita yakini? Atau di kelas kita ini, atau di sekolah ini, apa yang kita yakini? Dan apa kamu meyakini? Atau kamu yakin? Atau kamu setuju dengan peraturan yang telah kita buat sebelumnya? Nah, apa kamu tahu di mana letak kesalahanmu? Dan kira-kira bagaimana rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, Bapak Ibu, masalah yang dihadapi siswa itu dikembalikan lagi ke dia, Bapak Ibu. Dikembalikan lagi ke dia untuk nanti dilihat bagaimana solusi itu akan didapatkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi 5 kesan dan pesan Bapak Ibu semuanya dalam mempelajari atau mengenal modul budaya positif ini, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai seorang guru yang ideal adalah berperan sebagai atau kontrol kita sebagai seorang manajer. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya mohon untuk boleh mengemukakan kesan dan pesan Bapak Ibu semuanya di dalam kolom chat. Kemudian nanti Bapak Ibu boleh untuk mengemukakan ya kesan Bapak Ibu mengenai webinar kali ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Nanti diskusi bisa kita lanjutkan ya pada forum-forum Jimit selanjutnya seperti itu. Mohon untuk meninggalkan jejak pada kolom chat Bapak Ibu ya. Dan saya mohon juga untuk kita boleh berfoto bersama. Boleh minta bantu untuk difoto bersama Bapak Ibu? Senyum Pepso dan Combi. Oke.